Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Ibrahim Farid dari kelas SE05B dengan NIM 211046069 dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Farouk dari kelas SE05B dengan NIM 2110437. Di sini kami akan memaparkan tugas besar dari etika profesi dengan topik musyawarah karyawan baru. Jadi saya akan menjadi HRD-nya atau lebih bisa dibilang tingkat yang lebih tinggi dari teman saya Fauza, dan dia akan menjadi orang yang bermasalah ceritanya di video pada kali ini. Baik, kita mulai. Eh, Mungkin aku jelasin sedikit. Jadi kita mulai dari pertengahan cerita di suatu perusahaan yang ada dari suatu manajer divisi yang melaporkan jika ada salah satu stafnya itu tidak bertanggung jawab eh, dari suatu proyek yang dia kerjakan. Jadi kurang lebihnya dia lari dari tanggung jawab yang diberikan oleh manajer atau supervisornya. Mungkin dari topik yang pertama yaitu cara melihat ekspresi seseorang. Mungkin bisa dimainkan langsung ya. Baik, kita ke poin yang selanjutnya, yaitu video inti dari topik kita, yaitu musyawarah karyawan baru. Baik, selamat siang, Mas Fauza. Apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke ruangan saya? Siang Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya Bang? Baik. Jadi saya dapat keluhan dari salah satu manajer saya yang ada di divisi IT support. Dia mengeluhkan tentang kinerja tim yang kurang bagus karena ada beberapa yang kinerjanya masih di bawah pencapaian. Apakah kamu mengetahui tentang isu tersebut? Kalau itu saya kurang tahu ya Pak. Cuman dari beberapa teman saya yang satu divisi itu pernah bilang kayak ada beberapa pekerjaan atau proyek yang nggak selesai gitu Pak. Cuman saya nggak tahu tuh masalahnya dari mana gitu. Baik. Apakah kamu mengetahui kenapa dan alasannya apa proyek itu tidak selesai, padahal deadline-nya saya telah memberi kepada divisi tersebut sangat-sangat panjang dan masih belum selesai. Dan for your information Fauza, saya sudah tahu alasannya, tapi saya hanya memanggil karyawan-karyawan yang saya cintai agar mereka bisa saya percaya dalam loyalitas atas nama karyawan. Gini ya Pak. Paling kalau buat masalah deadline yang panjang itu kan gimana tergantung gimana cara kita memanage waktunya ya Pak. Kalau dari saya sih untuk pekerjaan-pekerjaan yang udah dibagi sama manajer itu ya udah saya kerjakan Pak. Cuman kan itu kembali lagi gimana caranya apa teman-teman yang lain juga dapat pekerjaan itu sama sama teman-teman yang lain itu dikerjain apa enggak. Kalau saya sih ngerasanya saya kerjain aja Pak gitu. Berarti kalau saya lihat dari gaya bicaramu, gaya tatap matamu ketika bertemu dengan saya di sini merasakan ada orang-orang yang saling memfitnah dalam satu divisi. Ada orang-orang yang lari dari tanggung jawab divisi.
Maka dari itu saya melihat dari ekspresi Anda karena Anda telah melakukan dan teman-teman Anda telah melakukan etika-etika yang salah. Karena permasalahannya apa? Manajermu telah memberitahu saya bahwa ada sebagian-sebagian staff dia memang bermasalah untuk etika karena etika tersebut sangat penting di divisi-divisi tersebut, Fauza. Maka buatlah saya yakin, buatlah saya kembali percaya kepada Anda bagaimana caranya saya bisa memperpanjang atau selalu bekerja sama dengan Anda untuk proyek-proyek ke depannya. Karena ketika Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang salah, maka di situ saya akan bisa bisa untuk memotong gaji Anda atau lebih-lebih dapat surat peringatan pertama. Dan itu saya tidak mau terjadi pada staf-staf saya. Maka buat saya percaya, gimana caranya Anda harus bisa melakukan proyek-proyek selanjutnya di perusahaan saya. Silahkan. Gini Pak, apa namanya? Itu kan berdasarkan uh, apa apa yang dilihat oleh manajer saya, Pak. Kalau dari saya sendiri, saya merasa apa namanya tetap mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh manajer saya. Mungkin saya nggak ngebantuin teman-teman saya yang uh, mungkin kesusahan karena saya juga punya kesibukan sendiri. Hanya saja mungkin penilaian dari manajer saya yang seperti itu ya saya terima gitu. Mungkin di kemudian hari saya akan memperbaiki ini juga. Uh, saya juga masih butuh pekerjaan ini ya Pak. Jadi ya saya harus berusaha berubah menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik. Jika Anda sebelumnya telah melakukan etika yang salah, maka ada beberapa nasihat etika yang benar dari saya. Dari studi kasus kamu telah melakukan etika yang salah, maka etika yang benar adalah cobalah jadi pribadi yang bertanggung jawab. Pisahkan kehidupan kamu yang pribadi dengan urusan pekerjaan. Dan jangan pernah lari dari tanggung jawab ya Fauzia. Jadi saya tidak mau di sini teguran ketika saya memberi punishment lisan. Saya ancaman dengan potong gaji kamu. Dan saya memberikan konseling khusus untuk karyawan saya itu tidak mau. Karena saya orang itu sangat sensitif untuk memberi teguran kepada karyawan-karyawan saya. Jadi karena kamu telah memberi saya kata-kata yang barusan kamu jelaskan, memberi saya kepercayaan, maka untuk kedepannya kamu dapat bisa diapresiasi kembali, bekerja dengan giat, dan selanjutnya saya akan memanggil manajer kamu untuk memberikan reward kepada divisi kamu karena kalian mencoba berubah dengan persentase yang luar biasa. Maka selanjutnya kita akan celebrate ini di kemudian hari. Terima kasih Mas Fauza. Silakan bisa meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang. Jadi begitu apa namanya teman-teman. Contoh dari bagaimana cara kita untuk melihat ekspresi orang lain, dari gimana cara saya sebagai karyawan itu mengelak
dari apa perbuatan-perbuatan yang telah saya lakukan, walaupun hal itu salah. Setelah itu contoh juga dari apa Haikal yang sudah memberikan bagaimana cara untuk memberikan teguran kepada saya sebagai karyawan. Selanjutnya tadi juga ada sedikit penjelasan dari etika-etika yang benar. Mungkin aku tambahin sedikit etika-etika yang salah. Mungkin dari tadi ada yang pertama, ada yang menjilat, lalu menghina, habis itu memfitnah, kemudian lari dari tanggung jawab, yang terakhir mungkin ada pelecehan seksual. Mungkin cukup ya, Kal. Ada lagi? Betul, mungkin cukup. Mungkin poin-poin yang sudah kami sebutkan telah tereksekusi ketika video tadi dimulai, mulai dari akibat dari masalah apa yang dibuat, mulai dari bagaimana cara mengetahui ekspresi seseorang, bagaimana HRD tersebut mengetahui ekspresi karyawannya, bagaimana etika yang salah dan bagaimana menegur etika yang salah, lalu memberi uh, contoh etika yang benar, dan yang terakhir bagaimana cara mengapresiasi karyawan tersebut agar kita tetap menjaga hubungan batin kita. Jadi karyawan tersebut tidak terlalu sakit hati dan tidak terlalu tegang juga, teman-teman. Jadi begitulah presentasi dari tugas besar etika profesi di semester 3 kali ini. Saya Muhammad Haikal Faruk pamit undur diri. Saya Fauza Ibrahim Farid, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.